Tadi sudah sekilas ya Ustadz ya, kita ngobrolin tentang transportasi zaman old gitu. Kalau Ustadz seneng banget apa ya, cium aroma motor. Iya. Emang segitu kurangnya orang yang memiliki motor di zaman Satu itu? desa itu belum tentu ada satu orang yang memiliki. Satu desa. Satu desa ya, mungkin di kecamatan tertentu itu bisa juga kosong gitu. Oh, jadi semuanya Ya, pakai sepeda ya? sepeda pancal goes. ya, sepeda goes itu pun nggak ada istilahnya bos itu penggerak untuk bisa menyalakan lampu itu namanya bos. Itu kalau itu sudah rusak nggak bisa nyala lampunya, sehingga orang-orang dulu itu sepeda pancal itu kalau malam hari kan ya nggak ada lampunya, kelihatan. nggak ada lampunya, maka kalau mereka berjalan naik sepeda pancal itu melihatnya ke langit. Di jalan itu kan kiri kanan pohon yang terang itu di atas gitu. Jadi Tapi kan nabrak juga Ustadz. pernah terjadi saya tabrakan dengan orang sama mandangannya. Ya Allah, seru ya Ustadz ya. Hebat, seneng sekali zaman dulu itu alami banget gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau berangkat ke sekolah harus berlarian karena berpapasan dengan ular. Itu dulu biasa itu. Ah, Nah, biasa. ini kan harus lewat di sawah-sawah, di pematang sawah itu. Jalan juga masih rusak. Jadi kalau kayak saya dari Watkali ke Sulangun tuh sering jalan kaki 7 kilo. Ah, jauh loh itu Ustadz. Lumayan. Jadi kalau misalnya Sabtu gitu, saya udah persiapan bermalam di situ karena capek ya. Bermalam di sekolah. Sehingga harus jalan kaki. Nah, di situ perjalanan itu sering ketemu dengan ular, dengan binatang-binatang yang lain. Gitu. Aduh. Nah, kalau sekarang kan anak-anak sudah serba enak gitu. Iya. Mbak, itu saya kalau SD lebih parah lagi kalau pakai sepatu itu kelas 5 itu Pakai sepatu? Kelas 5? Iya, kelas 5 SD itu pun hari Senin. Hari Senin aja. Hari Senin saja pulangnya dilepas di apa istilahnya? Dicangking gitu ya. Dicangking, Iya, ya. eman. Oh. Daripada kena debu sepatunya mending kakinya kena debu gitu. Oh, bisa dicuci kakinya Iya, gitu ya. sebab Senin berikutnya itu upacara bendera, Upacara, harus pakai sepatu bagi kelas-kelas atas gitu. Jadi sepatu itu barang langka. Oh, dulu Iya, ya. nyeker, sandal enggak, nyeker lah. Oh, nyeker. Nyeker. Oh, zaman dulu seperti itu ya. Iya. Iya, saya pernah baca salah satu film sepatu dahlan di mana si tokoh dahlan ini memang menginginkan memiliki sepatu. Tapi ya karena keterbatasan ekonomi, jadi dia itu nggak pernah pakai sepatu ke sekolahnya. Itu dia di eranya Bapak Dahlan Iskan kecil. Iya, Ternyata sama juga ya dengan jenengan. Nggak jauh beda lah. Semoga suksesnya Dahlan Iskan bisa ini ya menular gitu ya. Amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Karena soalnya dari cerita masa kecilnya aja itu udah hampir sama gitu Iya, ya. dan hebatnya anak dulu itu, sekolahnya kan pagi ya, nanti malam itu mereka nggak pulang di musola, dilanggar lah, tidur di langgar. Mereka pasrah sepenuhnya lah kepada ustadz yang ngajari, kiai kampung gitu. Ya di situ mereka mengenalkan bagaimana membaca Quran, walaupun lebih banyak hafalan, karena tidak kenal secara detail apa namanya huruf-huruf Quran itu. Mereka ya baca kalau bisa Al-Baqarah itu ya kan hafal, karena seringnya tiap hari itu begitu. Oh, Jadi gitu. kecerdasannya itu kecerdasan penghafalan memori. memori. Ya, anak-anak dulu begitu. Kalau sekarang kan sudah bisa ya dari awal sudah dikenalkan huruf apa alif, ba, itu bahkan ada sekarang itu metode membaca Quran itu dengan cara langsung dituntun. Ya, sapu lidi gitu. Orang anak sudah tahu oh sapu lidi itu tulisannya begitu. Jadi seru lah dulu itu ilmu itu sangat terbatas tapi kok mengesankan gitu ya. Iya, kok maksudnya banyak yang sukses juga gitu loh dari anak-anak yang ya dengan keterbatasan yang seperti itu gitu ya Ustadz ya. Sehingga ya di kampung saya yang namanya Desa Watkali itu hari ini itu sudah ada 2 profesor di Wih, desa, profesor. Masya Allah. Ya, yang satu sama-sama di Malang. Ada doktor, ada beberapa gitu. Ya itu karena ketekunan dari awal itu. Baru tanggal berapa kemarin tanggal 19 apa pengukuhan guru besar atau profesor itu di Unmuh Malang. Orang Watkali. Masya Allah, Iya. keren. Itu usianya juga hampir sama Ya, dengan jenengan. Iya, kurang lebih itu. Oke, tadi udah dibahas tentang transportasi. Kalau misalkan ke sekolah berarti kan memang jalan kaki kadang ya, terus atau pakai sepeda. Nah kalau untuk angkutan umum di desanya itu ada nggak sih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Sepeda pancal juga nggak boleh. Belum waktunya anak SD pakai bawa sepeda.
Ya jalan kaki lah mereka lewat di sawah-sawah. Kalau pulang nanti panas, apa mandi dulu di kolam apa di sumurannya orang nanam bawang, nanam timun itu ada sumuran di pojok-pojok mandi dia di situ. Oh, Alami banget gitu. alami Nggak tahu banget. kalau pas saat mandi itu dia keluar dari air itu ada badang tikus di situ. Zaman dulu tuh mereka nggak pedulikan semua itu gitu. Semuanya enjoy aja. Dan karena juga alam masih istilahnya tanda kutipnya hijau gitu ya, terus airnya masih jernih gitu Masih ya jernih, Ustadz ya. ya, orangnya masih sedikit. Kalau sekarang kita lihat di kali-kali aja kok kayaknya udah Ya. kurang jernih gitu ya Ustadz. Apalagi di Jakarta ya. Nah, Atau itu. di ibu kota. Iya, Sehingga iya. teman saya yang sekarang ngajar di sini asalnya dari Jakarta itu heran melihat sungai-sungai di Lumajang itu kok bening gitu. Dia tertegun melihat luar biasa Lumajang itu. Sungainya saja bening seperti ini apalagi air minumnya kan gitu. Kayaknya kalau sekarang air minumnya ini ya kan udah banyak yang kemasan ya Ustadz. Betul. Kalau dulu itu masih kita ngerasain, saya pernah ngerasain kalau dulu itu masih di rumahnya kakek nenek saya dari bapak, karena kan itu orang Jawa Timur gitu Oh, ya. iya, iya. Jadi masih apa ya, pedesaannya masih kental. Jadi kalau minum air itu saya nggak suka karena bau asap, karena kan masih pakai kayu. Oh gitu, iya. Iya, Iya. kalau dulu kan seperti itu ya, godok air sendiri gitu. Kalau sekarang udah tinggal telepon kek atau tinggal beli gitu kan. Itu dirasakan beda banget gitu ya. sangat berbeda. Nah, ini antara lain apa perkembangan hasil dari kemerdekaan itu sekarang dirasakan oleh bangsa ini. Sehingga maka kita harus berterima kasih lah kepada Allah, bersyukur. Andaikan dulu bangsa ini dengan para ulamanya tidak berjuang sungguh-sungguh dan Allah tidak meridhoi, bangsa ini tetap masih akan berada di dalam kubangan penjajahan yang dalam. Iya. Kalau Ustadz Suharyo sendiri melihat perjuangan dari pahlawan gitu ya, pernah ada nggak sih cerita-cerita yang Ustadz Suharyo tanyakan kepada kakek neneknya jenengan gitu, gimana perjuangannya mereka gitu meraih kemerdekaan, atau gimana dulunya di zaman penjajahan? Kan kalau kakek neneknya jenengan itu kan pasti merasakan gitu ya, merasakan masih belum merdekanya gitu Ustadz. Iya, mereka sudah merasa sebagai tentara, tapi tentara yang nggak jelas ya, sebagai pejuang lah. Iya, pejuang. Ini bapak saya sendiri begitu. Jadi di lokal itu saya sebagai orang yang ikut berjuang. Maka tidak heran saya kalau di pantai selatan, termasuk di daerah Wat Galim, mulai ya ini masih tersisa sekarang ini bekas-bekas penjajahan. Ada yang namanya bunker, Iya. bunker yang serba beton yang tidak bisa dibongkar lah sekarang. Itu dulu zaman Jepang membangunnya untuk mengantisipasi invasi tentara musuh dari pantai selatan. Mereka ngincengnya dari situ menjaga kedaulatan bangsa ini dari bunker-bunker yang sekarang sudah dimanfaatkan untuk tempat kayu, untuk kandang gitu. Dulu mereka ya sama berperan menjaga bangsa ini, tapi masih dikuasai oleh penjajah. Penjajah menguasai daerah teritorial tertentu untuk menghalau datangnya penjajah yang lain. Mereka berebut. Nah, bangsa kita bagian membangun itu dan korbannya banyak. Oh gitu. Iya, korbannya banyak. Mereka ikut membangun bunker-bunker itu. Coba kalau sekali-kali datang ke Pantai Selatan, perhatikan di bunker-bunker yang ada di tengah kebun, di pinggir jalan, macam-macam itu kan masih banyak sampai hari ini. Tapi kalau melihat bangunan lama itu memang kuat-kuat gitu ya Ustadz ya? Kuat-kuat. Apalagi bunker itu memang orang itu kan berminat untuk mengambil besinya di dalam, itu susahnya bukan main, nggak bisa dibongkar itu, saking kuatnya, Iya. Jadi maksud saya begini, bangsa kita yang di lokalan seperti Lumajang begini, ini apalagi di desa-desa itu juga merasakan bagaimana berjuang membela tanah airnya ini dengan berdarah-darah, bahkan meregang nyawa pun dilakukan gitu. Oleh nenek moyang kita dulu banyak yang jadi korban, termasuk ketika pembangunannya sekarang udah ganti ya, jembatan Piket Nul itu. Oh iya. Nah, itu dulu korbannya banyak yang jatuh di situ karena mereka bekerja hanya kerja paksa, kiriman juga tidak mencukupi gitu ya, tenaganya saja yang dibutuhkan.
Kalau sudah lemas bisa mereka dilakukan tindakan-tindakan kekerasan. Oh Karena iya. sudah jatuh mereka dijatuhkan sekalian ke tempat itu. Apalagi nggak ada kayak untuk alat-alat yang safety ya, Nah, Pak udah Ustadz ya. apa? Safety itu kan bahasa sekarang. Udah dulu nggak ada safety. Padahal enggak, maksudnya kalau saya lihat itu kan yang zamannya Belanda, itu kan bukan yang kemarin runtuh karena erupsi Semeru kan Oh, ya, iya. maksudnya yang agak kecil gitu kan ya. Iya. Nah, itu yang peninggalannya Belanda. Belanda sebelah baratnya itu. Nah, ya yang udah ditutup karena udah ada jembatan baru. Itu yang apa dinamakan Piket Nol itu Iya, ya. iya. Nah, itu kan yang bangunan Belanda itu kan tinggi juga, Ustadz, ya Tinggi, kan? iya, iya. Tinggi sekali. Berarti kalau jatuh ya udah dibiarin aja gitu ya, Ustadz. Selesai. Oh, game over istilahnya. Masya Allah, itu perjuangannya dari masyarakat Lumajang ya Iya, khususnya ya. betul. Masya Allah. Jadi ngeri juga ya, ngeri-ngeri sedap lah yang bicara soal perjuangan nenek moyang kita. Nah, sekarang generasi sekarang kan generasi pelanjut yang mengisi kemerdekaan. Mereka dulu merintis kemerdekaan, bahkan merebut kemerdekaan. Sekarang sudah tinggal mengisi kemerdekaan ini dengan aksi nyata. Dengan pikiran-pikiran yang jernih, yang lebih maju, dengan aksi-aksi real di tengah masyarakat, bagaimana membangun kebersamaan, memberikan kontribusi kepada bangsa ini supaya kemerdekaan tidak sia-sia. Iya. Taruhlah kita lewat di Jalan Ayan ini agak ke utara, di situ kan ada makam Taman makam pahlawan. Kita harus punya perasaan malu lah kepada mereka yang berjuang gitu. Sekarang kita tinggal mengisi saja, masa tidak, misalnya sekarang hidup korupsi itu sebenarnya melanggar kemerdekaan. Iya benar. Jangan sampai kita korup, karena korupsi itu sebenarnya melawan terhadap keinginan luhur bangsa kita yang berjuang itu. Mereka bertanya, untuk apa sih anakku, cucuku ya sekarang hidup sudah nyaman kok masih korupsi. Bangsa ini sekarang sudah bergelimang dengan korupsi. Para koruptor ya santai saja ngambil uang rakyat triliun, bukan miliar kalau sekarang, sudah triliun. Saya saja membayangkan uang 1 triliun ya nggak bisa, gimana gambarannya uang 1 triliun kalau ditumpuk di sini cukup nggak tahu kita. Jangankan 1 T, ratusan juta aja saya juga nggak kebayang loh Ustadz. Mungkin kalau Ustadz pernah ya. Ya, membayangkan aja pernah. Oh, membayangkan pernah ya kalau ratusan juta aja gitu. Maka ya. saran saya mengisi kemerdekaan, jangan capek kita, jangan takut kita bermimpi besar. Nah, iya. Ya, untuk kebesaran bangsa ini kita jangan takut kita bermimpi. Kalau bermimpi saja takut, terus bagaimana kita akan memberikan kontribusi gitu. Ya, mari kita bermimpi besar bagaimana bangsa ini bisa menjadi macan Asia misalnya. Ya. Iya. Yang seperti digaungkan oleh para calon pemimpin kita. Bangsa ini memang bangsa yang potensial, jumlah penduduknya luar biasa, SDA-nya itu tidak dimiliki oleh bangsa yang lain, tapi belum terkelola secara maksimal. Mari kita, generasi muda, berpikir, bermimpi yang besar-besar supaya bangsa ini nanti ke depannya semuanya sejahtera. Oke. Nah, kalau dari Ustadz Suharyo sendiri melihat yang sekarang nih generasi muda, apakah sudah banyak yang istilahnya apa ya, yang bisa mengharumkan nama Indonesia gitu, yang sudah bisa menjaga kemerdekaannya ini seperti apa gitu? Kalau menurut Ustadz Suharyo untuk generasi muda, pandangannya seperti apa? Tapi nanti Baik. biar penasaran sahabat Aliyah dan terus menonton juga tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, comment.